digital saat ini, proses pembelajaran mengalami banyak perubahan. Peserta didik tidak lagi hanya berketergantungan pada buku cetak, tetapi mereka mulai memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajarnya. Selamat datang di EduNews, menghadirkan informasi terkini seputar dunia pendidikan. Saya, Naina Nabila Putri Hanif, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang media digital interaktif dan e-modul sebagai inovasi dalam pembelajaran modern. Perkembangan teknologi telah mendorong hadirnya berbagai media pembelajaran yang lebih variatif dan juga mendukung keterlibatan aktif peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media digital interaktif dan e-modul dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Untuk memahami hal tersebut, berikut ini penjelasan mengenai media digital interaktif dan e-modul dalam pembelajaran. Media digital interaktif merupakan salah satu bentuk media pembelajaran berbasis teknologi yang terus berkembang. Menurut Manurung, pada tahun 2021, media digital interaktif adalah alat atau sistem yang menggabungkan berbagai unsur multimedia, serta mampu memberikan respon atau umpan balik terhadap tindakan penggunanya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung, serta membangun pemahaman melalui pengalaman belajar yang aktif. Sementara itu, menurut Bahtiar tahun 2024, media digital interaktif tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan informasi, namun juga sebagai platform yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi konten, berkolaborasi, serta membangun pengetahuan secara bersama-sama. Dengan demikian, media digital interaktif dapat dipahami sebagai perpaduan berbagai media dalam satu sistem yang dirancang untuk menciptakan interaksi antara pengguna dengan materi pembelajaran. Tak hanya itu, media digital interaktif juga mendorong kolaborasi serta pembentukan pengetahuan secara aktif. Selain itu, media digital interaktif juga memiliki peran penting dalam pembelajaran sosial karena dapat digunakan untuk kegiatan belajar yang bersifat kolaboratif. Media digital interaktif memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari media pembelajaran konvensional. Salah satu ciri utamanya adalah sifat interaktif, di mana pengguna dapat berkomunikasi secara dua arah dengan sistem, misalnya melalui kuis atau pilihan menu yang tersedia. Selain itu, media ini juga mengintegrasikan berbagai unsur multimedia, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, maupun animasi, sehingga penyajian materi dapat terlihat lebih menarik. Media digital interaktif juga mampu memberikan umpan balik secara langsung kepada penggunanya, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Di samping itu, media ini juga bersifat fleksibel, karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui perangkat digital apapun. Tidak hanya itu, media digital interaktif juga mendorong partisipasi aktif penggunanya. Dalam beberapa kasus, mereka mampu menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing penggunanya. Selanjutnya, terdapat berbagai contoh dari media digital interaktif yang saat ini banyak digunakan dalam pembelajarannya. Contoh yang pertama adalah platform pembelajaran online, seperti Google Classroom atau Moodle. Platform ini digunakan untuk mengelola pembelajaran secara daring seperti membagikan materi, memberikan tugas, atau melakukan diskusi. Hal ini interaktif karena memungkinkan komunikasi adanya dua arah antara guru dan juga siswa. Contoh selanjutnya ada video interaktif, bisa lewat YouTube atau platform-platform media pembelajaran lainnya, atau seperti Edpuzzle. Video pembelajaran biasanya disisipkan dengan pertanyaan atau kuis di dalamnya, sehingga siswa tidak hanya menonton, namun mereka juga dapat aktif merespon selama proses pembelajaran berlangsung. Contoh lainnya seperti kuis interaktif, aplikasinya seperti Kahoot atau Quizizz. Media evaluasi berbasis permainan ini memungkinkan siswa untuk menjawab soal secara langsung dengan umpan balik yang instan, sehingga belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk contoh lainnya ada e-modul interaktif. Modul pembelajaran digital ini dilengkapi dengan teks, gambar, video, atau latihan soal, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dengan pengalaman yang lebih variatif. Untuk contoh hal terakhir ada game edukasi, seperti Duolingo. Media pembelajaran ini berbasis permainan yang dirancang dengan level dan tantangannya masing-masing, sehingga
e-modul biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti video penjelasan, animasi, audio, atau kuis interaktif. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses belajar menjadi lebih menarik, tidak monoton, dan membantu siswa memahami materi yang sulit menjadi lebih mudah. Karakteristik e-modul. Agar e-modul bisa digunakan secara efektif, ada beberapa karakteristik utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada self-instructional. E-modul dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri. Di dalamnya, biasanya sudah ada penjelasan materi yang jelas, contoh soal, serta latihan yang bantu siswa untuk memahami tanpa harus dijelaskan oleh guru. Dan yang kedua, ada self-contained atau materi lengkap dalam satu modul. Artinya, satu e-modul sudah memuat banyak topik dari pembelajaran secara utuh, mulai dari pengenalan konsep, penjelasan, sampai evaluasi. Semuanya tersedia di dalam satu kesatuan e-modul tersebut, sehingga siswa tidak perlu mencari materi tambahan di tempat lain. Karakteristik selanjutnya ada stand-alone. E-modul dapat digunakan tanpa harus berketergantungan pada media lain. Misalnya, siswa tetap bisa memahami materi hanya dari e-modul saja, tanpa harus membuka buku lain atau aplikasi tambahan lainnya. Selanjutnya ada adaptif, yang fleksibel mengikuti perkembangan. E-modul mudah diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ada materi yang sudah tidak relevan, maka bisa langsung diperbaiki atau ditambahkan tanpa harus membuat ulang dari awal. Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah user-friendly atau mudah digunakan. E-modul dirancang dengan tampilan yang sederhana dan bentuk yang jelas. Tujuannya agar pengguna, terutama siswa, tidak kesulitan saat mengakses atau memahami isi secara mandiri. Kelebihan e-modul. Jika dibandingkan dengan buku cetak, e-modul memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih efektif dalam pembelajarannya. Salah satunya ada, mereka memiliki keinteraktifan yang lebih. E-modul memungkinkan siswa untuk tidak hanya membaca, namun juga berinteraksi. Misalnya, ketika ada kuis yang bisa langsung dijawab, mereka dapat merasakan Kelebihan e-modul. Jika dibandingkan dengan buku cetak, e-modul memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih efektif dalam pembelajaran. Contoh kelebihan yang pertama ada lebih interaktif. E-modul memungkinkan siswa untuk tidak hanya membaca, namun juga dapat berinteraksi. Contohnya, ketika ada kuis, mereka bisa langsung menjawabnya, dan ada simulasi atau tampilan navigasi yang memudahkan mereka untuk berpindah-pindah materi. Selanjutnya ada menggabungkan banyak media atau multimedia. E-modul tidak hanya berisi teks, namun juga gambar, video, animasi, atau audio. Hal ini membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah untuk dipahami karena disajikan secara visual yang menarik. Kelebihan yang lain ada lebih hemat dan praktis karena tidak perlu dicetak seperti modul biasanya. Mereka dapat menghemat biaya kertas ataupun biaya distribusi. E-modul sendiri bisa langsung dibagikan melalui link atau platform pembelajaran. Untuk kelebihan selanjutnya ada fleksibel yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Siswa bisa belajar kapanpun mereka mau, baik di rumah, di sekolah, di taman, atau di tempat-tempat lainnya, selama mereka memiliki perangkat seperti HP atau laptop atau perangkat pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada mudah diperbarui. Jika ada kesalahan atau materi yang perlu diperbarui, cukup dilakukan secara digital tanpa harus mencetak ulang seperti buku cetak. Dengan begitu akan memudahkan untuk meningkatkan apa yang harus ditambahkan atau apa yang perlu direvisi ulang. Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa media digital interaktif merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai unsur multimedia seperti teks, gambar, audio, video, maupun animasi yang dalam satu sistem memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna materi pembelajaran. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, namun juga mendorong pengguna untuk terlibat secara aktif melalui fitur interaktif, memberikan umpan balik secara langsung, serta mendukung proses eksplorasi dan kolaborasi dalam pembelajaran. Berbagai contoh seperti platform pembelajaran online, video interaktif, kuis digital, presentasi aktif, e-modul hingga game edukasi menunjukkan bahwa media digital interaktif dapat digunakan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Selain itu, e-modul sebagai salah satu bentuk media digital interaktif memiliki peran penting
karena memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan materi yang tersusun secara sistematis, dilengkapi dengan berbagai fitur multimedia, serta dapat diakses secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, penggunaan media digital interaktif dan e-modul dapat menjadi solusi dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan peserta didik yang berada. Saya, Nainawa Nabila Putriani, melaporkan untuk EDNews. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.